Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran Al-Quran hadis, mari kita membaca doa dulu sebelum belajar. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum masuk kepada materi, Ibu ingin membacakan dulu nama-nama anak Ibu yang hadir pada hari ini. Baiklah, Ibu akan ambil absen. Yang pertama, siapa yang hadir? Yang tidak hadir. Ada yang absen pada hari ini? Ada. Siapa? Ada teman yang sakit ketika? Tidak ada. Ada. Hadir siapa? Hadir. Tika? Hadir. Laura? Hadir. Vanessa? Hadir. Nah, sekarang Ibu akan membelajarkan yaitu hukum bacaan iqlab. Dimana nanti setelah belajar ini Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat melafazkan atau menerapkan hukum bacaan iqlab itu dengan baik dan benar. Dan anak-anak Ibu juga dapat menyebutkan hukum iqlab atau huruf iqlab dengan baik dan benar. Paham? Paham. Sebelum kita belajar iqlab, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Ibu ada nyanyi tentang hukum bacaan iqlab. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ada hukumnya tanwin iqlab namanya. Nusukun atau tanwin dibaca dengung. Jika bertemu satu huruf bahan namanya. Ayo belajar iqlab namanya. Lagi, betul lagi. Ada hukumnya tanwin iqlab namanya. Nusukun atau tanwin dibaca dengung. Jika bertemu satu huruf bahan namanya. Ayo belajar iqlab namanya. Sebelum belajar apa itu hukum bacaan iqlab, siapa yang sudah pernah belajar hukum bacaan iqlab, misalnya di tempat mengaji atau di kelas sebelumnya, siapa yang tahu apa itu iqlab? Kalau ada yang tahu silakan tunjuk tangan. Ada? Apa itu iqlab? Tidak ada? Baiklah. Kalau tidak ada yang tahu iqlab, Ibu akan menjelaskan apa itu hukum bacaan iqlab. Hukum bacaan iqlab adalah mengganti suatu huruf menjadi huruf lain yang berbeda dari asalnya. Nah, huruf bacaan iqlab ini ada sesuai dengan lagu tadi. Berapa huruf iqlab semuanya? Hanya satu, yaitu pada huruf ba. Jadi nanti kalau ada nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, dibaca dengan dengung atau diubah menjadi huruf ba. Kan tadi pengertian iqlab adalah menukar atau mengganti satu huruf dari bunyi asalnya. Sekarang kita lihat contoh bacaan iqlab. Ini ada Ibu, ada contoh bacaan iqlab. Yang pertama yang ditulisnya ambihum, maka dibaca dengan ambihum. Jadi huruf nun mati ini dihilangkan, kan ambihum. Kan tadi kalau tertulisnya kan ambihum, nun matinya dibaca. Anak Ibu lihat enggak? Kalau ini kan ambihum, nunnya dibaca. Kalau kan tertulis seperti ini. Kalau tertulis seperti ini kan nun matinya bertemu dengan huruf ba. Kalau bertemu dengan huruf ba maka dibaca ambihum. Maka nun mati ini diganti dengan huruf mim.
maka dibaca ambihum. Nah, nun mati bertemu dengan huruf ba kayak gini. Jadi diganti huruf nunnya tidak dibaca tapi diganti dengan huruf mim. Nah, yang kedua ada contohnya alimum bizat. Jadi huruf mim ini ada tanwin di atas huruf mim bertemu dengan huruf ba. Maka huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba maka diganti dengan bacaan mim. Jadi kan tadi ada tanwin, kalau dibaca dengan alimum bizat, jadi huruf tanwinnya hilang diganti dengan huruf mim mati. Nah, sekarang ada tugas, anak-anak ibu disuruh mencari contoh bacaan iqra pada Al-Quran. Tapi caranya bersama-sama ya. Nanti siapa yang bisa menemukan contoh bacaan iqra nanti ditulis ke depan. Tapi sebelum disuruh cari bacaan iqra Al-Quran, ada anak-anak ibu yang tidak paham dengan hukum bacaan iqra? Kalau tidak ada, silakan bertanya. Tika paham? Laura paham? Nah, kalau paham, silakan cari hukum bacaan iqra. Nanti ditulis ke depan. Ibu kasih waktu selama 1 menit. Coba dari Pak. Atau di surat juz 30-nya di belakang. Itu tulis apa? Depan. Pak Qurannya apa? Coba baca apa? Nah, kenapa yang ditulis hafal ini disebut dengan contoh iqra? Siapa yang bisa menjelaskan? Di mana letak iqra perubahan mengganti satu huruf tadi menjadi dari huruf asalnya, akan itu dari pengertian iqra. Jadi dari tulis apa ini contoh iqra? Siapa yang bisa menjelaskan kenapa contoh safa ini bisa disebut dengan contoh hukum bacaan iqra? Dari mana letak perubahan asal hurufnya? Itu nun mati bertemu dengan ba. ba. Tadi kan huruf iqra nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kalau di sini nun matinya langsung bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengan mim ba'di, bukan mim ba'di tapi mim ba'di. Mim ba'di ma. Dah paham kan? Tika paham? Nah, udah siap pembelajaran pada hari ini. Anak-anak ibu kan sudah belajar tadi sejak awal apa itu huruf iqra dan apa itu huruf iqra itu ada 1. Jadi
Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang telah Ibu terangkan dari awal hingga akhir tadi? Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkan? Jawab Dika. Iklan. Ikhlak. Nah, apa ikhlak? Entah. Yang Vika tahu ikhlak itu apa? Yang Vika tahu ikhlak itu apa? Laura tahu? Siapa? Pandai menyimpulkan pembelajaran. Ya. Ikhlak adalah mengganti atau menukar satu huruf dari huruf asalnya. Huruf ikhlak ada satu, yaitu huruf Ba. Jika huruf nun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengan dengung. Bentar. Nah, jadi mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa lagi. Sebelum berdoa, mari kita bernyanyi lagi. Siapa? Kayaknya anak Ibu udah loyo, lapar Dika. Enggak? Masih semangat Dika? Nah, mari bernyanyi. 1, 2, 3. Ada hukumnya tanwin ikhlak namanya. Nun sukun atau tanwin dibaca dengung. Jika bertemu satu huruf namanya. Ayo belajar ikhlak namanya. Ada hukumnya tanwin ikhlak namanya. Nun sukun atau tanwin dibaca dengung. Jika bertemu satu huruf namanya. Ayo belajar ikhlak namanya. Nah, di akhir pembelajaran minggu depan kita akan belajar hukum bacaan IPA. Jadi sebelum belajar IPA, anak-anak Ibu disuruh mencari 5 contoh hukum bacaan ikhlak di rumah ya. Minggu depan dikumpul. Nah, cari di Al-Quran, terserah mau surat berapa, mau ayat berapa. Yang penting anak-anak Ibu cari 5 contoh hukum ikhlak. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.